Jadi makanya kalau kalian mau bikin usaha, jangan asal ikutin kata orang. Yang penting putarannya cepat. Apa yang putaran cepat? Nih saya hitung nih. Halo business people, gimana kabarnya hari ini? Yang saya tahu hari ini adalah para dunia bisnis sekarang lagi aneh-anehnya. Kenapa saya bilang aneh? Karena semuanya berpacu-pacu dan berlomba-lomba bagaimana caranya untuk menurunkan harga. Yang dikejarnya dengan satu tujuan adalah gimana caranya mereka untuk mengejar yang namanya satu putaran. Ini ada satu cerita, satu contoh dari teman-teman saya yang dari lingkungan. Dia sudah mempunyai omset 500 juta dalam per bulannya. Tetapi ini ada sesuatu yang aneh. Yuk, mari kita perhatikan. Kenapa saya bilang bisnis putaran dengan untung yang tipis itu, dengan mengajak putaran itu sangat berbahaya bagi kita. Jadi, ayo kita mulai ya. Pertama, omsetnya. Teman bisa lihat omsetnya berada di sekitar 500 juta per bulan. Berarti kalau misalnya dia bekerja itu atau buka usaha itu selama 25 hari, berarti dia bisa mencapai omsetnya per harinya itu sekitar 20 juta. Ngeri enggak? 20 juta dalam satu hari, guys. Keren nggak? Keren. Tapi ini saya bongkar nih rahasianya. Pertama, dalam satu hari 20 juta itu belum murni kita yang punya. Karena di dalam itu semuanya mempunyai biaya-biaya tersendiri. Yang paling gedenya itu akan saya jelasin di sini. Pertama itu adalah biaya. Jadi dalam usaha itu ada namanya biaya kenakalan. Siapa kenakalannya? Ya lu kalian sendirilah kenakalannya. Berapa kalian biaya kenakalan sehari? Seminimalnya itu saya bikin di sini di angka 70.000 rupiah per harinya. Ya mulai kalian karena kalian merokok, kalian ngopi, kalian makan, kalian duduk dari situ sampai sore hari. Berarti kalau kita anggarkan itu sebanyak 2.100.000 dalam per bulannya. Berapa biaya kenakalan kalian dalam satu hari? Kita lanjut ke biaya di rumah. Berapakah biaya di rumah per harinya? Biaya di rumah. Nih, biaya di rumah itu memakan biaya sekitar 9 juta rupiah per bulannya. Itu digunakan buat ibu-ibu lagi masak di rumah, buat nyuci-nyuci, beli deterjen, beli listrik, dan biaya yang lain-lain. Ini belum selesai sampai di sini, masih ada biaya yang lain. Ayo kita lanjut lagi ya. Yang ketiga, ada namanya biaya anak. Kira-kira berapa biaya anak per bulannya? Kita misalnya punya anak 2 orang ya. Jadi kalau punya anak 2 orang, itu biayanya kita perkecil aja jadi 1,5 juta per bulannya. Nah, ini kira-kira anak-anak kita itu sekolahnya ya sekolah swasta atau sekolah negeri juga boleh, tapi dia kan ada les, ada dia ikut mengaji dan yang lain-lainnya. Jadi kita patok biayanya sekitar 1,5 juta dalam satu bulannya. Ini belum selesai lagi, masih banyak biaya lain. Kita lanjut ke biaya yang keempat. Ada lagi yang namanya biaya sekolah. Nih, ada lagi namanya biaya sekolah nih guys. Emang anak kalian sekolahnya gratis. Bisa biaya sekolah ini hilang kecuali anak-anak kalian itu sekolahnya tuh di SD Impres yang jauh di kampung-kampung. Sangat mungkin kan kita punya anak-anaknya nggak sekolah. Atau kita kasih aja di sekolah-sekolah yang biasa saja. Ini biaya sekolah ya. Biaya sekolah 1 juta per bulannya. Terus yang kelima, ada lagi namanya biaya hiburan anak. Nggak mungkin kan kalian yang hibur diri sendiri, anak kalian juga perlu hiburan. Setidak-tidaknya cuma beli mainan atau ngumpul-ngumpul di taman, cuman dia bayar tempat apa?
orang lukis gambar-gambar atau dia main perosotan di taman, yang pasti yang bayar itu cuma parkirnya. Yang jelas anak-anak juga perlu biaya hiburan. Rp500.000 per bulannya. Yang nomor 6, ada lagi yang namanya biaya kesehatan. Ya, seenggaknya kalau misalnya kita hidupnya normal-normal aja, nggak sakit, biasanya pakai biaya BPJS ya. Kalau cuma 2 orang kita kasih 200.000. Terus biaya apa lagi? Biaya listrik. PLN di rumah. PLN di rumah, kalian kan bayar tuh, bayar AC, bayar kulkas yang hidup, mesin cuci yang hidup, semuanya nggak gratis, masih dibayar kok. Bayarnya sekitar bayar listrik, berapa ya kita patok ya, 1 juta aja. Nomor 8. Tuh, biaya PLN di rumah sekitar 1 juta sebulan guys. Tuh rumah kalian tuh hanya punya daya listriknya tuh 1.300 kWh per bulannya. Sekarang biaya listrik ada lagi. Biaya listrik di tempat toko kalian. Tuh, biar di toko kalian juga bayar airnya tuh. 200.000 per bulannya, digabungin dengan airnya. Jadi kalau di toko itu misalnya listrik kalian cuma 900 atau cuma pakai bola lampu aja ya, nggak pakai, kalian bayar administrasi itu minimal 50.000 per bulanan, dan juga kalian juga pakai air di situ kan. Jadi untuk biaya air di situ kita bikin di harganya 200.000. Masih ada lagi. Tenang dulu, ini akan saya buka satu persatunya. Berapa, kenapa kalau omset perputaran tipis itu sangat berbahaya. Sekarang lanjut ke biaya yang lain. Nomor 9. Ada namanya biaya sewa toko. Sewa toko kalian bayar kan? Berarti berapa kira-kira? Kalau di tempat saya kira-kira biaya toko itu sekitar 35 juta rupiah per tahunnya. Jadi kalau kita bagi per bulan berapa kira-kira? Kalau 35 juta rupiah per bulan, sekitar 3 juta aja kita bikin ya. Kalau kalian nyewa, pasti ada lagi namanya biaya perawatan toko. Nggak mungkin kan tokonya nggak perawat, harus dirawat dong. Kita anggarkan juga berapa biayanya per bulan yang harus kita anggarkan ya. Kita anggap aja lah 50.000 per bulannya. Karena di toko kalian pakai bola lampu, suatu saat bola lampunya akan putus atau kerannya bocor ya. Berarti kita harus punya biaya anggarannya. Kita bikin jadi 50.000. Udah, biaya perawatan toko, masih ada lagi biaya yang lain. Ada lagi namanya, kalian kalau punya omset segini nggak mungkin kalian kerjanya sendiri. Pasti kalian mempunyai karyawan. Berapa gaji karyawan kalian? Kalau karyawan kalian kerjanya cuma 2 orang dengan kira putaran omsetnya sekitar 20 juta rupiah sehari, berarti mereka kerja seperti robot. Berarti 2 orang kita gaji dia 4 juta. Ini saya bikin ABK ya, anak buah toko namanya. Setelah ada biaya ABK, apa lagi biaya yang akan muncul? Setelah ada ini semua, ada lagi namanya biaya kredit rumah kalian kalau kalian sudah memiliki rumah. Ada lagi yang namanya biaya kredit mobil kalian ya. Dengan 500 juta ini kita anggap kalian hanya punya 1 buah mobil Avanza. Berarti kalau misalnya digabungin cicilan rumah dengan cicilan mobil, berarti kalian akan kena dengan harga minimalnya sekitar 4 juta rupiah dalam per bulan.
Ya kredit aja kita bikin ya. Kalau udah ada biaya rumah, biaya apa lagi yang muncul? Biaya kendaraan personalnya juga ada, bos. Emang mobil dibeli nggak dikasih bensin? Ya berarti di motor kalau misalnya yang ada distribusinya seperti itu nggak pakai bensin, pakai BBM. Berarti kita anggarkan lagi biayanya sekitar 600.000. Kita bikin BBM ya sama biaya personal ya, sama biaya personal pribadi. Ini udah mau 14 nih biaya nih. Kalau 14 itu namanya adalah biaya internet. Kita bikin biaya internetnya dulu ya. Karena misalnya tiap bulan, karena biaya internet itu juga adalah kebutuhan kita kita pribadi ya. Ya biaya internet kita bikin sekitar 300.000 aja. Gimana? Udah cukup dengan biayanya? Sekarang ini biayanya belum cukup. Kita totalin aja dulu. Kita kurang ini semua biaya yang sebanyak ini. Kalian sudah rugi 1.100.000 rupiah dalam per bulannya. Nih, omsetnya 50 juta. Katanya dia mainnya dengan putaran yang cepat. Dengan untung setipis-tipisnya dipakainya dengan diturunin harga semaksimal mungkin, diambilnya untung paling tipis sebanyak 5%. Dari ini nih, dari 500 juta itu dia hanya mendapatkan bersihnya itu sekitar mendapat 25 juta per bulan. Kalau hidupnya standar saya bikin kecil-kecil kayak gini ya, itu tuh teman-teman semua udah rugi 1.100.000. Ini belum termasuk dengan biaya kenakalan istri kalian sendiri. Misalnya dia beli skincare, beli biaya terduga, atau biaya kalian mau jalan-jalan itu nambah lagi, itu ruginya sekitar 6 juta lagi. Jadi makanya kalau kalian mau bikin usaha, jangan asal ikutin kata orang. Yang penting putarannya cepat. Apa yang putaran cepat? Nih saya hitung nih. Omsetnya aja per bulan rata-rata 500 juta. Keuntungannya diambilnya cuma 5%. Ini kayak grosir-grosiran di pasar-pasar kan banyak yang kayak gitu. Dari 25 juta per bulan yang dia dapat, dengan biaya seminimal yang saya bikin ini, dia udah rugi sekitar 6 juta. Makanya kalau mau bisnis, kalian pikirin dulu tuh biaya berapa kebutuhan pribadi kalian sebelum kalian membuat namanya ketetapan sama namanya untung. Kira-kira seperti inilah guys. Itulah kenapa banyak para pengusaha-pengusaha baru atau pengusaha-pengusaha yang baru melejit ke atas dalam waktu 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun dia jadi bangkrut atau tutup usahanya. Kalau usahanya masih bagus ya berarti mereka mencari alternatif lain. Apa itu namanya? Dia minjam lagi ke bank. Udah jelas bisnisnya sakit, dia mau nambah pinjaman lagi. Dengan biaya yang seperti ini yang tidak terduga yang ada dalam pikiran dia, ternyata itulah yang membuat usahanya jadi bangkrut.